Screening lansia pada fasilitas kesehatan tingkat primer merupakan screening lanjutan dari screening sekilas yang dilakukan oleh ibu kader di komunitas. Pemeriksaan screening lanjutan adalah sebagai berikut. Di antaranya ada minicop, SPPB, Short Physical Performance Battery, ada MNA Mini Nutritional Assessment, skor rapuh, tes penglihatan bagan sederhana WHO, Geriatric Depression Scale atau GDS-4, serta Activity Daily Living atau ADL Bartle. Screening lansia pada fasilitas kesehatan tingkat primer merupakan screening lanjutan dari screening sekilas. Untuk pemeriksaan kognitif dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen minicop yang instruksinya dapat disaksikan sebagai berikut. Ini saya serahkan buku kesehatan lansia milik saya. Ibu Ari Mulyani, 63 tahun ya? 68 tahun. Bu Ari Mulyani 68 tahun. Bu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan minicop atau melakukan pemeriksaan kognitif yang bertujuan untuk mengetahui apakah Ibu memiliki penurunan daya ingat. Oke, saya akan memberikan 3 kata terhadap Ibu, kemudian Ibu mengulanginya ya Bu. Iya. Kata yang pertama, ada pisang, taman, dan bayi. Bisa diulangi, Bu? Pisang, taman, bayi. Sekali lagi. Pisang, taman, bayi. Ya, sekali lagi. Pisang, taman, bayi. 1 kali lagi. Pisang, taman, bayi. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan di mana Ibu nanti saya minta untuk menggambar jam 11:10. Ya. Jamnya dimulai dari Ibu membuat lingkaran, angka yang lengkap dari 1 sampai 12, kemudian beserta jamnya menunjukkan angka 11:10 ya Bu. Ya. Mengerti Bu? Jadi angkanya, jamnya lengkap angkanya. Jam yang ditunjukkan adalah 11:10. Betul. Baik. Ini kertasnya ya Bu, digambar, dan ini pulpennya. Ya, terima kasih. Saya coba. Baik, sudah. Nah, sudah selesai. Wah, bagus sekali Bu jamnya. Ibu bisa mengulangi 3 kata yang pada awal tadi saya sebutkan? Insya Allah bisa. Katanya adalah pisang, taman, bayi. Wah, bagus sekali Bu. Terima kasih. Interpretasi hasil dari screening tersebut dapat dilakukan dengan metode scoring. Dengan total skor 0 sampai 2 menunjukkan kemungkinan adanya gangguan kognitif. Dan skor 3 sampai 5 menunjukkan kemampuan tidak ada gangguan kognitif. Penilaian malnutrisi pada fasilitas kesehatan tingkat primer dapat menggunakan Mini Nutritional Assessment Short Form versi Bahasa Indonesia. Penilaian MNA dapat dilakukan dengan instruksi sebagai berikut. Ibu Ari, untuk pemeriksaan yang sekarang, saya akan melakukan pemeriksaan nutrisi mini untuk mengetahui status nutrisi Ibu ya. Ya, baik. Ibu namanya Ibu Ari, jenis kelamin perempuan, usianya 68 tahun ya Bu? Iya, betul. Berat badan terakhir tadi 82 kilo ya Bu? Ya.
Tinggi badannya 152. Oke. Ibu selama 3 bulan terakhir, apakah Ibu mengalami penurunan nafsu makan? Nah, tidak dok, Tidak. Gangguan pencernaan atau kesulitan mengunyah ada, Bu? tidak. Tidak ada. Oke, berarti nafsu makan baik ya, Bu? Ya, 3 bulan terakhir ini ada penurunan berat badan, Bu? tidak ada dok. Bu, apakah Ibu memiliki kesulitan untuk bangun dari kursi atau tempat tidur? Nah, tidak dok. Apakah Ibu dapat bepergian keluar rumah secara mandiri? Bisa. Bisa ya, Bu. Oke. Ibu, apakah selama 3 bulan terakhir ada tekanan psikologis ataupun menderita penyakit berat yang perlu dirawat di rumah sakit? Nah, tidak ada dok. Ibu, apa pernah Ibu pergi ke dokter dan dinyatakan depresi ataupun memiliki kepikunan? Tidak ada. Oke, Ibu dengan berat badan Ibu 82 kilo dan tinggi badan 152, IMT Ibu 35, dan Ibu dinyatakan obes tingkat 2 ya, Bu. Bu, untuk lingkar betis Ibu lebih dari 31. Bagus ya, Bu. Skor akhir penilaian malnutrisi merupakan jumlah seluruh angka dalam setiap kolom penilaian dengan total skor 12 sampai dengan 14, menunjukkan status gizi yang normal. Skor 8 sampai 11 menunjukkan adanya resiko malnutrisi, dan skor 0 sampai 7 menunjukkan malnutrisi. Penilaian gangguan psikologis di fasilitas kesehatan tingkat primer dapat menggunakan Geriatric Depression Scale 4 atau GDS-4. GDS-4 dapat dilakukan dengan instruksi sebagai berikut. Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu untuk mengetahui skala depresi Ibu dalam 2 minggu terakhir. Baik dok. Ibu, apakah dalam 2 minggu terakhir ini Ibu merasa puas dengan kehidupan Ibu? Ya, puas, cukup puas. Apakah Ibu sering merasa bosan? Tidak dok. Apakah Ibu merasa tidak berdaya? Tidak dok. Apakah Ibu merasa tidak berharga? Tidak dok. Interpretasi hasil dari screening gangguan psikologis dapat dilakukan dengan metode scoring dengan total skor 0, menunjukkan tidak ada depresi. Total skor 1 menunjukkan kemungkinan depresi, dan total skor 2-4 menunjukkan depresi. Komponen Sarkov dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, komponen kekuatan mengangkat beban. Bantuan dalam berjalan, kemudian berdiri dari kursi, kemudian kemampuan menaiki tangga, kemudian riwayat terjatuh, dan yang terakhir adalah mengukur lingkar betis. Komponen Sarkov dapat dilakukan dengan instruksi sebagai berikut. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah Ibu memiliki penurunan massa atau kekuatan otot atau yang biasa disebut sarkopenia. Baik dok. Ibu, ada pertanyaan, seberapa sulit Ibu dalam mengangkat dan membawa beban seberat 5 kilo? Sebelumnya saya akan peragakan terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Ada barbel, angkat, di bawah, kemudian Ibu berjalan lurus ya, Bu. Kembali lagi, dan diletakkan kembali. Sampai di sini jelas, Bu? Ya, jelas. Oke, kita mulai peragakan ya, Bu. Ibu tunggu apa dari saya. Baik. Oke. Oke, siap, Bu. Silakan diangkat, Bu. Oke. Silakan berjalan. Kembali lagi. Letakkan kembali bebannya, Bu. Silakan duduk kembali, Ibu. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki kesulitan dalam berjalan melintasi ruangan? Tidak dok. Oke. Ibu, apakah ada kesulitan ketika Ibu bangkit dari kursi ataupun tempat tidur? Tidak dok. Bu, ketika Ibu menaiki 10 anak tangga, apakah Ibu ada kesulitan? Tidak ada. Bu, dalam setahun terakhir ini, kira-kira ada berapa kali ya Ibu terjatuh?
Tidak pernah, Dok. Ibu, untuk pemeriksaan berikutnya, saya akan mengukur lingkar betis Ibu ya. Ya. Nanti Ibu duduk senyaman mungkin dengan posisi tegak lurus dan digulung celananya ya, Bu. Baik, Dok. Ya. Bu, bisa miring sedikit, kursinya dipindahkan ke belakang. Oke. Kemudian Ibu duduk. Ya, digulung celananya. Posisi kakinya, lututnya diluruskan, Bu. Nah, 90 derajat. Tiga 38, 37, 38. Silahkan kembali lagi, Bu. Baik. Oke, lingkar betis Ibu 38 ya, Bu. Ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu tidak terindikasi sarkopenia ya, Bu. Hasilnya bagus. Alhamdulillah, baik, Dok. Penilaian tersebut memiliki scoring dengan total skor lebih dari sama dengan 14, menunjukkan adanya sarkopenia.